Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, di Vantage Markets saat ini kita sudah menyediakan tipe akun baru, yaitu akun perpetual. Tipe akun ini sengaja dibuat khusus untuk para traders yang menyukai trading di aset kripto ya. Ada sekitar 25 aset kripto yang bisa teman-teman tradingkan. Dan menariknya, di akun ini juga bisa teman-teman coba menggunakan akun demo terlebih dahulu. Jadi, teman-teman tidak perlu deposit dan bisa merasakan dulu bagaimana asyiknya trading kripto di akun perpetual ini. Kelebihannya juga dibandingkan dengan broker lain, tentunya spread dan komisi di kita ini sangat-sangat kompetitif ya. Jadi buat teman-teman yang mau cobain trading kripto di akun perpetual, bisa langsung aja register di link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Pendaftarannya gratis, selamat mencoba. Nah, sekarang mari kita langsung lihat di chart Bitcoin di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video tanggal 26 Mei yang lalu ya teman-teman. Nah, di video tanggal 26 Mei yang lalu, saya bilang bahwa di chart Bitcoin ini sudah membentuk supply area ya teman-teman yang di warna pink ini, dan di main area terdekat di warna biru ini. Dan arah tren kalau kita lihat dari time frame H4 atau daily, ini arahnya masih cenderung naik ya teman-teman. Dan opsi buy masih bisa menjadi pilihan yang menarik. Tapi selain itu saya bilang juga di supply area kita bisa low open posisi sell atau short ya. Dan area kita masih bekerja dengan baik ya di supply area ini, bahwa harga nggak bisa break lagi, bahwa harga nggak bisa break high lagi di supply area ini dan malah cenderung mantul ya teman-teman. Yang pertama di sini ada dari 110.000 turun ke 107 ribuan. Kemudian dia naik lagi di 110.000, dia turun lagi, yang ini kali ini cukup deras ya, sampai 103 ribuan ya teman-teman. Semoga teman-teman yang mencari entry sell atau short di supply area kemarin dan menonton videonya berakhir dengan profit ya. Begitu juga yang mungkin open posisi buy juga semoga profit ya, karena kemarin saya bilang di sini ada trend line ya. Ini juga bisa menjadi pijakan entry buy, dan terbukti harga mantul di trend line yang ada di sini di kisaran 107.800, dia naik sampai 110 ribuan. Dan di trend line ini juga ada EMA 200 di time frame H1 yang bisa menjadi pijakan entry buy ya. Dia direspon di sini ya. Ya semoga teman-teman yang nonton videonya kemarin dan mungkin entry buy di level-level ini juga berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana dengan analisa dan mapping Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Sebentar ya teman-teman, saya gambarin dulu mapping areanya, nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area mapping supply dan demand-nya ya. Tapi sebelum kita lanjut analisa, saya mau kasih sedikit informasi dulu ke teman-teman bahwa trading crypto di futures di Vantage Markets ini punya kelebihan yang nggak dimiliki kalau kita misalnya trading futures di exchange ya teman-teman. Jadi kelebihannya itu apa? Salah satunya itu adalah kalau teman-teman suka trading melakukan DCA ya, atau dollar cost averaging atau averaging ya. Itu kalau misalnya di akun perpetual Vantage ini langsung saya kasih contoh aja ya. Misalnya kita new order ya, misalnya kita buy Bitcoin ya, volumenya 0,02 ya, kita long ya. Kita klik long. Nah, entry kita muncul di sini ya. Jadi entry price-nya di 104.855 ya. Terus ini spread-nya kecil, cuman di sini ada commission ya, 1,89 dolar. Nah, misalnya kita melakukan DCA ya, atau kita melakukan buy lagi ya. Misalnya harga turun ya. Kemudian kita entry buy ya. Misalnya kita pakai size yang berbeda 0,04 ya misalnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di kolom di bawah ini ya. Ini buy yang kedua, size-nya 0,04. Nah, ini harganya berbeda ya, teman-teman. Entry price-nya yang di sini 104.784. Nah, kalau yang di atas 104.855. Jadi kita mempunyai dua entry price yang berbeda ya, teman-teman. Jadi dipisah ya. Nah, bedanya kalau misalnya di exchange, misalnya kayak di Binance, misalnya kita nambah entry buy lagi, dia tetap jadi satu entry ya teman-teman. Cuman mungkin nanti entry price-nya itu di adjust lagi ya, karena kita nambah entry. Nah, kalau di sini ini entry-nya terpisah. Nah, menariknya kalau misalnya entry terpisah, misalnya yang entry kita yang di bawah ini sudah profit duluan misalnya, dan kita mau close ya. Nah, itu enaknya bisa kayak gitu ya, bisa kita close dulu ya, misalnya kayak gini. Nah, misalnya mau close ya, kita mau close tinggal klik X gitu, mau close. Nah, dia udah
close ya. Misalnya entry yang kedua itu posisinya lagi floating profit ya. Ya katakanlah misalnya entry yang kedua di titik yang inilah 102.000. Nah, ketika harga naik seperti ini kan tadi harusnya sudah floating profit. Nah, misalnya profitnya mau kita ambil dulu, itu bisa kita close. Jadi nanti yang floating itu sisa satu entry yang paling atas gitu ya. Nah, tapi bedanya kalau kita averaging buy ya di exchange ya, misalnya buy di sini dan buy lagi di bawah, maka entry price-nya mungkin pindah ke tengah sini ya, teman-teman. Mungkin ya. Itu tergantung dari size-nya, misalnya size-nya sama mungkin ke tengah-tengah sini. Jadi ketika misalnya harga ini naik ya, kita tentunya belum profit ya dari keseluruhan entry kita yang dua itu. Nah, cuman kalau entry terpisah, enaknya kalau yang bawah ini sudah profit, itu bisa kita close dulu ya. Kenapa kita close dulu? Ya, siapa tahu harga nggak langsung naik ke atas, tapi harga turun ke bawah lagi, maka kita bisa entry buy atau long lagi di bawah, teman-teman. Dan ketika dia naik, entry yang bawah ini bisa kita close dulu, seperti itu. Ya, itu menariknya sih. Jadi mungkin teman-teman langsung coba aja di akun demonya ya, karena gratis. Untuk link mendaftarnya ada di kolom deskripsi dari video ini ya teman-teman. Dan itu juga gratis ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai untuk sesi analisanya ya di Bitcoin ini. Kalau kita lihat di time frame H4 ini kecenderungan arahnya di Bitcoin sudah mulai turun ya teman-teman. Dari titik tertinggi di sini dia turun sampai titik terendah di sini ya, di sekitaran 103.500. Untuk titik tertingginya ini di kisaran 111.900. Nah, kalau kita lihat di time frame H4, maka opsi yang menarik tentunya adalah mencari opsi sell ya, teman-teman, atau short. Nah, tadinya di supply area ini kan demand area yang di breakout ya, teman-teman. Dan ketika harga naik, ini dia harga masih bereaksi ya di demand area sebelumnya yang sekarang menjadi supply area ya, teman-teman. Dia mantul dari 105.800 ke 104.800 ya, teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin mau naik lebih lanjut, paling nggak dia harus bisa bermain di atas supply area ini. Nah, berhubung ini awal bulan, kita juga perlu meninjau di time frame monthly-nya ya, teman-teman ya. Karena ini awal bulan Juni ya. Kita lihat kemarin close candle monthly-nya ini cukup baik ya, walaupun nggak baik-baik banget ya. Karena saya bilang cukup baik karena close candle-nya ini di atas dari close candle yang di bulan Januari, yang di bulan Februari dan di bulan Januari. Jadi close candle-nya ini masih lebih atas lagi. Walaupun harapan saya sebetulnya close candle di bulan Mei itu bisa close paling nggak di atas high yang di bulan Januari ini, teman-teman, yang di harga 109.000. Jadi close candle-nya bisa di atas ini harapannya, atau mungkin dekat-dekat high yang di sini ya. Dan close candle monthly-nya ini dia membuat sebuah buntut yang cukup panjang menurut saya. Jadi ini juga mungkin perlu waspada ya. Jadi situasinya di close candle monthly kemarin ini bukan nggak baik ya, cuman kurang meyakinkan aja ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di close candle weekly-nya ini semacam membentuk bearish engulfing ya teman-teman ya, dimana di sini juga ada shadow high-nya ya di 2 minggu sebelumnya. Nah, maka ini bisa jadi kemungkinan harga mungkin bisa koreksi turun dulu ya, lebih jauh ya teman-teman ya. Dan target koreksi turunnya ini kemungkinan di kisaran 101.400 sampai 100.600 ya. Di sini ada demand areanya. Dan untuk kemungkinan koreksi terjauh mungkin bisa sampai 97.900 ya teman-teman di sini. Di sini tuh ada level resisten ya yang di breakout ya dengan candle kencang di time frame daily. Nah, kemudian kalau misalnya harga koreksi sampai sini, di sini mungkin bisa jadi level support yang kuat ya, dan harga bisa mantul naik lagi. Nah, jadi itu level-level support dan demand yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau misalnya harga turun ke situ, itu adalah momen yang tepat untuk teman-teman mencari entry buy ya. Nah, kemudian di time frame H1 teman-teman juga bisa lihat di sini ada trendline turun ya, teman-teman, yang di sini ya. Kemudian trendline turun yang di sini ya. Ini yang masih menghambat pergerakan naik harga. Jadi kalau harga mau naik, paling nggak dia bisa breakout dari trendline turun ini. Dan kenaikan harga masih ditopang oleh trendline naik yang ada di sini ya.
Nah, ini trendline naiknya. Jadi kalau bisa harga jangan sampai breakout dari trendline naik ini ya. Dan misalnya ini breakout dan harga turun, maka di sini di time frame H4 di sini juga ada EMA 100 ya, yang indikator warna hitam ini. Nah, di sini ya, ini bisa menjadi nah, ini saya kasih garis putus-putus ya, pas di EMA 200-nya di time frame H4. Ini bisa menjadi momen entry yang terbaik ya kalau teman-teman mau cari entry buy atau entry long di Bitcoin ya teman-teman ya. Untuk stop loss paling jauh kalau misalnya teman-teman mau long, paling nggak stop loss bisa diletakkan di bawah 97.900 karena di sini ada level support kuat ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau cut loss dulu, paling nggak di main area yang warna biru ini kalau dia break, teman-teman bisa cut loss dulu, dan kalau dia turun lagi ke bawah baru bisa teman-teman cari entry buy lagi di dekat-dekat 97.900 ini ya teman-teman. Nah, kemudian secara fundamental mungkin Bitcoin akan dipengaruhi oleh data ekonomi Amerika ya, yang akan rilis di hari Senin nanti malam. Ini ada ISM Manufacturing PMI ya. Kemudian di hari Selasa pagi ini ada Fed Chair Powell Speak. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan si Jerome Powell mau ngomong apa di hari Selasa dini hari sekitar jam 12 pagi. Kemudian tentunya data-data ekonomi tentang ketenaga kerjaan di Amerika, yaitu ada George Job Opening di hari Selasa jam 9 malam. Dan di hari Rabu jam 7.15 malam ada ADP Non-Farm Employment Change ya. Kemudian di hari Jumat yang paling krusial di sini ada Non-Farm Employment Change ya. Ini diprediksi NFP ini diprediksi mengalami penurunan ya teman-teman. Yang sebelumnya 177.000 orang tenaga kerja, di sini prediksi hanya 130.000 orang tenaga kerja ya. Kalau ini hasilnya lebih rendah daripada 177 dan 130, kemungkinan mata uang US dollar akan melemah dan Bitcoin mungkin bisa bergerak naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan juga di sini saya memasang indikator exponential moving average 100 dan 200 yang warna pink dan warna hitam ini. Ini sudah cross di time frame H1 ya, cross down, artinya secara tren berdasarkan EMA ini arahnya mulai turun. Jadi kalau teman-teman konservatif, wait and see, mungkin bisa nunggu kalau misalnya harga bermain di atas EMA 100 dan EMA 200 yang ada di time frame H1 ini. Atau kalau teman-teman mau lihat di time frame yang lebih kecilnya lagi, mungkin bisa pergi ke 15 menit time frame. Kalau misalnya nanti harga naik dan EMA 100 dan EMA 200 ini mulai cross up dan arahnya sudah mulai naik, maka mungkin disitulah momen yang tepat untuk mencari entry long atau buy lagi ya teman-teman, kayak yang di sini ya, misalnya sudah cross up ya. Kalau dia turun ke EMA 200, nah ini bisa menjadi momen untuk entry long atau entry buy ya teman-teman. Nah, ini contohnya kayak yang di sini ya, dia sudah mulai cross up di 15 menit. Nah, mungkin ini juga bisa jadi momen yang tepat kalau teman-teman mau cari entry buy atau long ya, kalau teman-teman konservatif ya. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. Bye bye guys, thank you.